Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Sakila dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur atau MSDMA kelas C. Di sini, saya akan mencoba mengolah data kuesioner dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS untuk mata kuliah Statistika Terapan U51. Responden yang mengisi adalah mahasiswa Politeknik STI Alan Jakarta Aktif. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian dua variabel, yaitu pada variabel X terdapat metode belajar, dan pada variabel Y terdapat efektivitas. Terdapat 6 instrumen dari indikator X dalam kuesioner saya, dan 7 instrumen dari indikator Y. Data yang saya dapatkan dari 30 responden yang ada. Selanjutnya kita move ke Excel, dan di sini telah ada jawaban dari para responden. Untuk variabel X, kuesioner saya yaitu dari nomor 1 sampai nomor 6. Selanjutnya, di sini sudah saya buat total X untuk memudahkan saya untuk mengolah data nanti. Lalu variabel Y dimulai dari nomor 7 sampai nomor 13, dan sudah saya buat juga total Y untuk memudahkan saya mengolah data nanti. Selanjutnya, hasil dari responden ini bisa kita blok untuk kita copy dan pindahkan ke SPSS. Di sini sudah muncul data yang sudah kita copy paste. Kemudian kita bisa klik variable view untuk mengganti nama, desimal, values, dan juga measure-nya. Selanjutnya untuk desimal, kita buat keseluruhannya menjadi 0. Selanjutnya untuk values, kita isi di sini dengan angka 1, sangat tidak setuju, dan seterusnya. Setelah itu, kita copy untuk pertanyaannya. Untuk kolom pertanyaan. Selanjutnya untuk measure, kolom pertanyaan kita buat scale, kolom total kita buat nominal. Selanjutnya, jika sudah selesai, kita bisa kembali ke data view untuk menguji validitas. Kita bisa klik Analyze, klik Correlate, lalu pilih Diff Rate. Pindahkan variabel X sampai total X ke sebelah kanan. Lalu kita bisa klik OK. Sebelum itu, untuk menentukan apakah kuesioner ini valid atau tidak, kita harus mencari Airtable terlebih dahulu. Untuk mencari Airtable, sebelumnya harus menentukan Degree of Freedom atau DF dan taraf signifikansi. Rumus DF yaitu N-2, di mana N merupakan jumlah kasus atau sampel yang ada. N milik saya yaitu 30, maka DF 30 dikurangi 2 yaitu 28. Selanjutnya, untuk DF sama dengan 28 dan sigma 0,05 diperoleh Airtable sebesar 0,361007.
Kita bisa kembali lagi ke SPSS, output, untuk melihat apakah kuesioner yang ada sudah valid atau belum. Dapat dilihat dari tabel bahwa ke-6 indikator dalam variabel X semua item dapat dikatakan valid, karena total variabel X untuk semua indikator berada di atas R tabel, yaitu sebesar 0,361007. Di item pertama, sebesar 0,754, di item kedua 0,651, di item ketiga 0,626, di item keempat 0,726, di item kelima 0,518, dan di item terakhir yaitu 0,659. Selain uji validitas dengan menggunakan R-tabel, kita juga bisa menguji validitas dengan menggunakan signifikansi two-tilet. Jika signifikansi two-tilet berada di bawah nilai ketetapan yaitu 0,05, dengan begitu dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dalam variabel X valid. Dalam tabel terlihat bahwa dari 6 indikator yang ada, keseluruhan signifikansi two-tilet bernilai 0,000 yang berarti di bawah 0,05. Dengan begitu, dapat dikatakan 6 indikator yang ada pada variabel X valid. Selanjutnya, kita kembali ke SPSS dataset untuk mencari kembali validitas untuk variabel Y. Kita ulangi step sebelumnya, yaitu kita ke Analyze, pilih Correlate, pilih Beef Rate, lalu kita kembalikan ke sebelah kiri untuk variabel X-nya. Kita masukkan variabel Y ke sebelah kanan. Selanjutnya, klik OK. Ya, di sini dapat terlihat bahwa dari 7 indikator yang ada dalam variabel Y, semua item dapat dikatakan valid karena total variabel Y untuk semua indikator berada di atas R tabel, yaitu sebesar 0,361007. Pada item pertama, yaitu sebesar 0,667, pada item kedua 0,593, pada item ketiga 0,698, pada item keempat 0,556, pada item kelima yaitu sebesar 0,595, pada item ke-6 sebesar 0,643, dan pada item terakhir yaitu 0,825. Untuk menguji validitas dengan menggunakan signifikansi two-tilet, dapat dilihat bahwa keseluruhan indikator berada pada angka 0,000 sampai 0,001. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ketujuh indikator variabel Y valid. Selanjutnya, kita dapat kembali ke dataset view untuk menentukan reliabilitas, yaitu klik Analyze. Kita pilih Scale, lalu Reliability Analyze. Lalu kita masukkan total X dan total Y-nya ke sebelah kanan. Dan pastikan model sudah di-set alpha. Lalu kita bisa klik OK. Dan dapat terlihat dari 30 sampel, kuesioner dapat dikatakan valid dengan persentase 100%. Telah didapatkan nilai alpha lebih besar dari ketetapan reliabilitas, yaitu 0,7, dengan nilai alpha sebesar 0,849 dari 13 pertanyaan yang ada. Dapat diartikan bahwa kuesioner yang telah disebar reliable. Selanjutnya, kita bisa kembali ke data set view untuk menentukan normalitas, yaitu kita bisa klik Analyze, kita pilih Regression, lalu Linear, kita masukkan total X ke independen, dan total Y ke dependen. Kenapa total X ada pada independen dan total Y ada pada dependen? Karena pengaruh metode belajar atau X ini independen mempengaruhi efektivitas atau variabel Y yaitu dependen. Lalu kita bisa klik Save. Lalu
dalam residuals, kita klik unstandarized, lalu continue, lalu kita bisa klik OK. Kita bisa kembali ke data view. Di sini dapat terlihat bahwa muncul residualitas untuk menghitung normalitas. Kita bisa klik Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialog, lalu pilih One Sample KS. Di sini kita bisa masukkan residualitas yang telah kita dapatkan sebelumnya ke sebelah kanan, lalu kita klik OK. Ya, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,111 lebih besar dari signifikansi ketetapan, yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya, sebelum kita melangkah ke hipotesis, kita harus menentukan T-tabel dalam regresi. Di sini terdapat rumus DF kembali, yaitu N-2. Yang di sini N adalah sampel. Dalam kuesioner saya memiliki sampel sebanyak 30. Jadi DF sama dengan 30 dikurangi 2, yaitu 28. Lalu di sini, kita bisa lihat untuk A sama dengan 0,05 dibagi 2. A sama dengan 0,025. Kita tarik garis untuk DF 28 dan A 0,025, yaitu sebesar 2,04841. Selanjutnya, kita bisa melangkah ke uji hipotesis dengan ketetapan-ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan Toutailet lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Namun, jika signifikan Toutailet lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau, jika nilai T hitung lebih kecil dari nilai T-tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T-tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dalam kuesioner saya memiliki dua variabel, yaitu pada variabel X metode belajar dan variabel Y yaitu efektivitas. Hipotesis yang bisa saya dapatkan yaitu HA, terdapat pengaruh metode belajar terhadap efektivitas pemahaman materi mahasiswa, atau H0, yang tidak terdapat pengaruh metode belajar terhadap efektivitas pemahaman materi mahasiswa. Selanjutnya, untuk mencari hipotesis, kita bisa kembali ke output. Lalu kita lihat koefisien yang telah kita dapatkan sebelumnya dari tes normalitas. Dapat dilihat bahwa hasil uji T parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh metode belajar X terhadap efektivitas Y adalah 0,000, lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung yaitu sebesar 5,307, lebih besar dari nilai T-tabel yaitu sebesar 2,04841. Maka H0 ditolak dan HA diterima, yang artinya terdapat pengaruh metode belajar terhadap efektivitas secara signifikan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.